AI itu sudah membantu dosen, gitu ya, sudah membantu mahasiswa juga sampai sejauh ini sudah. Deep banget lah ya di dunia pendidikan berarti. Betul. Hampir semua aspek, semua personil di pendidikan ya udah menggunakan AI ini untuk Betul. membantu ya. Ya, bahkan menang kompetisi ya. Nah, kompetisi. Bahkan sampai ke kompetisi loh. Dan yang dibahas. biasanya luar biasa. Kalau dosen-dosen semua ini seperti apa di PPIC? Udah menganggap AI ini sebagai kawan atau malah jadi tantangan? Saya rasa jadi kawan banget ya sekarang menurut saya. Oke. Itu gini ya, dosen yang kita di saat ini ya, ini kan variasi usianya luar biasa, saya bilang. Gen Z itu dari lahir aja sudah tahu teknologi, ya kan? Mainannya saja udah CBT-CBT-an gitu ya. Mainannya udah CBT-CBT-an. Tiba-tiba kalau dia disuruh dengan paper, dia agak bingung cara menggunakannya. Knowledge dia nggak bisa Nggak cepat. terbiasa Gitu kan. Nah akhirnya dengan model pembelajaran yang tidak bisa diterima oleh generasi itu, menjadikan itu boring. Oh kan ada Canva, mau nggak mau dosen juga harus mengikuti itu. Canva ini kan jadul juga ya, maksudnya kan sudah lama ya. Sekarang udah banyak lagi yang menggunakan AI. Kita masukin prompting aja, saya mau mengajar semester sekian gitu kan dengan Topiknya materi ini. Lalu dikasih contoh juga penerapannya di bandara itu seperti apa, langsung jadi loh. Itu memudahkan. Jangan skeptis dengan AI, ya tenang saja begitu kan, karena juga kita juga secara etika di Indonesia kan juga sudah mulai ada regulasi juga tentang AI juga sudah dari mulai Kominfo ada. Ya, jadi jangan skeptis, masuk dulu ya kan, karena semuanya ini akan nanti pasti progresif. Oke. Halo Sobat BPSDMP, ketemu lagi sama saya Gina di podcast Binari, bincang menarik seputar transportasi. Nah di sini kita akan mengeksplor berbagai topik yang relevan tentunya di dunia pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan SDM di sektor perhubungan. Nah sesuai nih dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang AI. Jadi ini akan kita bahas AI di dunia pendidikan. Coba nih bayangin kalau sebuah dunia di mana mahasiswa ini lebih percaya pada instruksi dari sebuah aplikasi AI daripada pengalaman dosen yang udah puluhan tahun mengajar di pendidikan. Kemudian bisa jadi kutukan terbesar juga nih bagi seorang dosen, gimana menyadari bahwa berbagai AI bisa menjelaskan aerodinamika dengan lebih visual dan juga sadar. Nah ini udah jadi harus bikin para dosen makin sadar lagi dengan kondisi AI saat ini. Nah pertanyaannya, apakah kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah co-pilot terbaik yang membantu beban mengajar para dosen, atau justru jadi pembajak tersembunyi yang perlahan menggeser peran dosen yaitu manusia? Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu spesial yang tentunya akan membahas tentang AI dan juga expert di bidangnya. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Andi Febriko Bintoro Eskom BCL MBA selaku Chief Technology Officer dan co-founder Maxi Academy yang akan memberikan perspektif dari sisi teknologi dan pengembangan skill AI. Selamat datang Bapak. Thank you. Biasa dipanggil Pak Saya Toro. Pak Toro. Oke. Boleh sapa dulu Pak? Halo. Nah, selain Pak Toro dari Maxi Academy yang paham banget tentang AI nih, kita juga mengundang satu narasumber lainnya yaitu Dr. Dian Anggraini Purwaning Tias SSIT MT yang merupakan dosen sekaligus Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug yang akan berbagi pengalaman tentunya di dunia pendidikan khususnya penerbangan. Selamat datang Bu Dian. Halo Mbak Gina. Halo semua. Luar biasa ya, udah ada dua narasumber dan kita akan membahas tentang AI. Temanya adalah artificial intelligence itu kawan atau tantangan justru bagi dosen. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang dosen itu penggunaannya seperti apa. Sudah pahamkah tentang AI ini bagaimana? Apakah fungsinya sudah dijalankan juga untuk membantu dalam mengajar? Nah, sekarang pertanyaan pertama nih, posisi saat ini. Kita mulai dari Pak Toro dulu ya dari Maxi Academy ya. Bagaimana sih Pak Toro sendiri melihat posisi AI saat ini dalam dunia pendidikan nih? Oke.
Ya ini menarik, tapi ini mohon maaf nih ada ibu dosen ini. Ya. Saya juga dulu dosen, Bu. Sama-sama dosen ya. Ya benar, saya juga cuma 3 tahun, walaupun setelah itu ayah meninggal jadi harus melanjutkan bisnis keluarga. Oke. Nah, tapi kalau yang saya lihat nih, ini biar menarik saja, Ya. biar tidak terlalu tegang. Kalau saya lihat sekarang ini teman-teman saya kan masih banyak nih yang dosen gitu ya. Mereka sekarang ini buat soalnya ini pakai AI semua nih. Benar. Kemudian mahasiswa jawabnya juga pakai AI. Lah, setelah dikembalikan, dosennya juga nanti ngoreksinya juga pakai AI. Orang tua mahasiswa protes ini ke university. Ya, ini kalau semuanya AI begini, lah saya bayar untuk apa? Ya. Kemudian nanti dosennya ketakutan, jawabnya juga dengan bantuan AI. AI. Ya lagi. Tapi- Semua nanyanya lewat AI ya. AI. Ya kadang juga ini kadang guyonan ya, tapi ada benarnya juga gitu ya. Nah tapi kalau kita sekarang melihat, misalnya teman-teman dosen gitu ya, termasuk saya sampai sekarang juga praktisi mengajar di beberapa university. Nah kita ini melihat, kita ini ketakutan kalau mahasiswa kita ini pakai AI, pakai LLM untuk menjawab pertanyaan kita, membuat jurnal dan sebagainya. Tapi lucunya begini, kemarin juga ada satu teman saya juga, rektor dari suatu university, kebetulan kita sudah MOU dengan lebih dari 300 university. Nah, salah satu rektor minta bantuan, ketakutan karena ini dekat dengan saya, begitu ya Pak, disertasi saya tolong dibantu dong Pak, ini data-datanya semua dan sebagainya, ini besok saya harus sidang ini Pak, gitu ya. Waduh, saya juga sibuk gitu ya. Makanya pasti akademik pasti banyak kerjaannya juga. Iya ya. Saya coba masukin begitu ya. Tanpa parafrase, sekarang kan ada AI ya untuk parafrase dan sebagainya. Saya coba buatin. Nah, setelah itu saya berikan ke beliau. Nah, beliau minta salah satu dekannya untuk memasukkan ke dalam Turnitin untuk cek plagiarisme. Oke. Dia kaget karena Turnitinnya cuma 9%. Ini disertasi. Disertasi. Pas dicek Turnitinnya 9%. 9%. Dia juga laporan ke saya. Wah, Pak Toro hebat, 9%. Saya juga lebih kaget lagi. Oh, 9% dia. Gitu ya, tanpa parafrase. Ya kan? Nah, itu dari sisi dosen gitu. Yang selama ini kita protes gitu ya, mahasiswa kita pakai prompt sampai ya kalau mau pakai prompt boleh, tapi promptingnya nanti juga berikan ke saya ya. Berikan pada waktu pengumpulan tugas diberikan promptnya. Karena sekarang di university luar negeri semuanya seperti ini. Nah, tapi dari sisi mahasiswanya, nah ini baru ada satu kelompok dari university, salah satu university di Surabaya, bukan dari jurusan IT. Dia kemudian ikut lomba yang diadakan oleh kementerian sebelah tentang kesehatan dan juga ikut lomba IO, Entrepreneur Organization. Ini ada di seluruh negara. Kalau mau masuk IO itu harus punya $1 juta, kemudian membershipnya 10 ribuan USD per bulan gitu ya. Nah ini lomba yang dilakukan oleh mereka beserta juga dengan kementerian sebelah. Membuatnya adalah aplikasi untuk mendeteksi stroke dari smartwatch. Oh, iya. Datanya banyak sekali, 2 dari prodi inovasi digital, yang 1 dari kedokteran. Tidak pernah mendapatkan coding. Ini kebetulan adalah bimbingan langsung di bawah saya gitu ya. Nah pada waktu ikut lomba di kementerian sebelah, lombanya internasional, ada dari China, ada dari Jerman ikut masuk gitu kan ya. Top 23. saingan nih sama luar negeri juga ya. Betul, enggak menang sih. Iya. Tapi ikut Sudah berpartisipasi. betul. Ikut di IO, menang juara 1 IO Indonesia. Gitu kan? Buatnya berapa lama? 1 jam saja. Oke. Jam. Amazing. 1 jam. Ya, Bukan singkat lagi. Kedip mata kayaknya. Karena paginya sebelum lomba itu dipikirnya hanya pitching biasa. Dia paginya telepon begini ke saya, kok gawat kok. Ternyata ini kita dikasih waktu 1/2 jam. Lah kalau 1/2 jam kan tidak mungkin hanya pitching. Pasti kan harus ada demo dan sebagainya. Lah ini kita masih prototipe semua. Oh tenang saja. Ya kan ingat pelajaran kita begitu, ada hari ini ada vibe coding, no code itu ya yang drag and drop dan sebagainya. Ikut ya kan, ini ceritanya sebenarnya sebelum ikut lomba IO, ikut lomba 1 hospital dapat juara 2. Minggu depannya disempurnakan, dapat juara 1, sampai bulan depannya ikut lomba IO ini menang juara 1. Hanya dengan berbekal AI.
Jadi membuat codingnya pun, membuat bisnisnya, ini karena ini harus dibisniskan begitu ya, itu fully menggunakan AI. Karena belum ada pendanaan dan sebagainya untuk hire orang. Nah itu yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa hari ini. Kalau nanti saya buka begitu ya, ini berbagai lomba internasional, mahasiswa kami, kebanyakan non-IT, itu menang. Juara dunia, juara nasional dan sebagainya. Dengan bantuan AI. Yang penting orangnya mau ya belajar tentang AI-nya ya. Betul. Nah itu adalah state of AI yang kita lihat hari ini. Kalau ditanya juga sudah sampai sejauh mana AI, ya saya juga bingung ini menjawabnya itu ya. Tapi dari contoh ini ya mungkin bisa dilihat sendiri. AI itu sudah membantu dosen, gitu ya, sudah membantu mahasiswa juga sampai sejauh ini sudah. Deep banget lah ya di dunia pendidikan berarti. Betul. Hampir semua aspek, semua personil di pendidikan ya udah menggunakan AI ini untuk membantu ya. Ya bahkan menang kompetisi ya. Nah, kompetisi. Bahkan sampai ke kompetisi loh. Dan yang juga. biasanya luar biasa ya. Nah gimana kalau Mbak Dian nih ngelihat realitas yang udah tadi dijelasin sama Pak Toro nih, berarti kan udah semuanya udah pakai bahkan di luar. Ya. Kalau Mbak Dian sebagai dosen PPIC sendiri, kalau di PPIC seperti apa? Kita ini kan sekolah vokasi penerbangan ya Mbak Gina Betul. ya. Di mana sekolah vokasi penerbangan ini bisa dibilang praktek load prakteknya ini kan besar gitu ya. Ketika kita terjadi COVID-19 gitu kan. Di COVID-19 ini agak sulit loh memberikan pengajaran secara online dengan komposisi praktek yang besar. Gitu kan. Nah, praktis kita berbagai cara ya waktu itu ya. Untungnya waktu itu tuh banyak webinar, pelatihan gratis waktu itu kan. Sehingga sedikit banyak dosen ini juga memiliki challenge untuk bagaimana cara kita menyampaikan knowledge itu. Nah, berawal dari COVID lah sebenarnya. Kenapa AI ini jadi sangat kita, ternyata ada teknologi seperti ini gitu kan. Terus webinarnya juga banyak banget waktu itu kan. Dengan waktu kita yang banyak di rumah, akhirnya banyak mengeksplor. Nah, kebetulan waktu itu juga saya menjadi kepala pusat penelitian juga, sehingga kita mencoba untuk apa sih best practice dalam pengajaran waktu itu kan. Nah, kita gunakan teknologi imersif waktu itu. Ya, kita coba build platformnya. Jadi anak-anak itu memang jago-jago ya sekarang ini ya. Membuat objek 3D itu gampang sekali. Jadi kita mencoba untuk membuild ini, memberikan pemahaman bagaimana kita merekayasa. Kebetulan saya dari engineer kan, dari teknik navigasi ya. Memberikan knowledge itu gitu kan. Bagaimana kita membuat simulasi dan sebagainya. Nah, dan tentunya dengan AI ini kita dari sisi pembelajaran ya Mbak Gina ya. Dari dosen ini kan nggak cuma pembelajaran ya, ada penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ya ada 3 aspek itu ya. Nah dengan penelitian kita kan terbatas ya akses kemana-mana untuk berkolaborasi riset. Kemudian kita akses digital library juga susah gitu kan. Akhirnya waktu itu kita ada connected paper, ada open knowledge map gitu kan. Ya diharapkan walaupun dalam kondisi COVID akses ke perpus mungkin agak sedikit nggak bisa kan waktu itu juga. Terus kita juga nggak bisa ke industri waktu itu. Misalkan kita mau penelitian, terus kemudian kita harus mengambil data di airport misalkan, nggak bisa. Ngambil data di Airnav Indonesia ataupun airline nggak bisa juga. Akhirnya mau nggak mau kan kita memanfaatkan literatur yang tersedia yang ada digital library ya. Kita juga belum langganan Scopus gitu kan. Akhirnya kita dengan menggunakan connected paper yang open knowledge maps ya waktu itu yang agak powerful ya untuk mencari ideation. Sehingga kan karena outputnya kan mesti dituntut ada luaran publikasi jurnal gitu kan. Terus kemudian kita juga punya laporan penelitian walaupun itu literatur review misalkan, tapi kan ada output di situ. Pelaporannya kan tetap ya walaupun kondisi Covid. Nah, sehingga kalau saya bilang kapan ininya kita itu melek matanya itu ya pas Covid menurut saya. Karena sebelumnya kalau vokasi kan mungkin kita tahu sendiri ya, lab banget lah ibaratnya kan. Apa-apa lewat workshop, lewat laboratorium gitu ya untuk kita melakukan praktek dengan skenario. Contoh misalnya ATC. Dari mana coba praktek untuk tower, pengontrol pesawat seperti itu kalau harus dilakukan langsung. Enggak menggunakan lab. Tapi memang waktu itu tuh dengan adanya ICT ya, itu ngontrol bisa labnya bisa online. Jadi siswanya bisa di rumah. Kita gabungkannya itu artinya
Jadi dengan COVID itu mendrive kita melek mata gitu kan. Dosen itu harus berpikir nih bagaimana mendeliver. Karena gini ya, output dari lulusan kita itu siap kerja masalahnya. Iya. Bukan siap belajar gitu kan. Jadi mau tidak mau dia itu harus mendapatkan gimana sih gambaran sesungguhnya kalau saya bekerja gitu kan. Nah itu harus dapat. Nah sehingga sedikit putar otak ya, bukan sedikit lagi, banyak itu mah. Bukan dari pengajaran teori saja, praktek itu yang terutama itu memang agak bagaimana caranya ya kita ngajarin misalkan ya ngontrol pesawat tapi dari jarak jauh ngajarnya. Atau gimana kita ngajarin memperbaiki radar misalkan dari jarak jauh misalkan. Perbaiki pesawat dari jarak jauh misalkan. Ya, ada yang menggunakan video. Nah, menggunakan video kan skill dosen ini kan pas-pasan ya. Kan kita bukan training yang dengan misalnya Adobe apa misalkan buat animasi yang segala macam kan sudah. Kalau nggak pakai AI ini bagaimana mau mulainya dengan waktu yang sangat mau nggak mau harus terjun langsung di waktu itu kan. Nggak ada waktu prepare. Oh ini loh kamu belajar dulu 3 bulan gitu ya. Belajar nih misalnya Adobe Premiere misalkan dikasih seperti itu, dikasih animasi apapun gitu kan. Nggak juga. Akhirnya mau nggak mau kan memanfaatkan tools yang gimana cara bikin video cepat. Kita juga dosennya nggak semuanya senang kamera gitu kan. Nah ini lagi pakai avatar gimana caranya. Jadi bener-bener itu. Jadi dosen konten ya kayaknya. Jadi kayaknya mau nggak mau ya. Pokoknya agak sulit nih berhadapan dengan kamera membuat video. Ini cara memasang ini cara mereplace part dari ini. Nah menurut saya sih kapan mulainya ya pas waktu COVID itu. Ya, itu jadi salah satu tantangan terberat ya buat para dosen terutama yang di penerbangan ya. Sangat. Meskipun ya penerbangan sekarang kan pasti udah mulai teknologi banget juga ya Mbak. Tapi ketika mengajarkan itu ya tetap harus praktek. Masalahnya gini ya, kalau misalnya di industri mereka ini sudah punya knowledge, sudah punya experience. Jadi mungkin dalam COVID itu ya remote. Misalnya kita dengar ada waktu COVID itu operasi dokternya di Jakarta, pasiennya di Papua. Itu kan terjadi kan. Nah, tapi ketika untuk belajar, mereka tuh startingnya dari SMA loh. Startingnya dari let's say masih pendidikan dasar itu ya, bukan ya mungkin ada yang sudah menempuh pendidikan undergraduate sebelumnya, tapi kan kita anggap levelnya ini masih setara SMA kan. Nah, artinya dalam bidang pengetahuan dalam penerbangan ini mereka juga baru. Jadi kan kita kan ada benang merahnya kan, satu konsep penerbangan itu. Kalau kita bilang airspace, nggak cuma airspace kan, nggak cuma ada pengelola navigasinya saja, tapi ada bandar udaranya, ada airline-nya gitu kan. Nah itu satu kesatuan yang itu sebenarnya gandeng gitu ya. Nah dalam konteks itulah bagaimana kita mensimulasikannya. Nah itu yang agak challenge. Itu sih Mbak Gina. Tapi sekarang berarti kalau dosen-dosen terutama Mbak Dian udah melek lah ya sama artificial intelligence. Kalau dosen-dosen semua ini seperti apa di PPIC? Udah menganggap AI ini sebagai kawan atau malah jadi tantangan? Saya rasa jadi kawan banget ya sekarang menurut saya. Itu gini ya, dosen yang kita di saat ini ya, ini kan variasi usianya luar biasa saya bilang. Ada yang usia di bawah 30, ada yang usia 30, 40, 50, 60 ke atas ya gitu kan. Ada yang dosen sukanya telling story. Dia banyak experience-nya, dia banyak gitu. Betul. Tapi yang kita ajari ini adalah Gen Z. Gen Z itu dari lahir aja sudah tahu teknologi, ya kan? Mainannya saja udah CBT-CBT-an gitu kan. Mainannya udah CBT-CBT-an. Tiba-tiba kalau dia disuruh dengan paper, dia agak bingung cara menggunakannya. Knowledge dia nggak bisa cepat, terbiasa gitu kan. Nah akhirnya dengan model pembelajaran yang tidak bisa diterima oleh generasi itu, menjadikan itu boring. Jadi mereka tuh kayak tadi itu pernah kan kita kan mendengar bahwa suatu saat pengajar itu akan digantikan oleh AI dan itu memang betul sih. Kalau kita mengenal intelligent tutor system gitu ya, itu sebenarnya menggantikan gitu ya. Kita nanya apa aja, tolong dong kerjain ini caranya bagaimana nih misalnya. Tolong mengganti oli dalam radar itu caranya bagaimana sih? Dan itu lengkap sak videonya, ini keluar semua. Lengkap banget ya. Iya kan, artinya nggak usah nanya ke dosennya, dia sudah mendapatkan ini. Betul. Gitu. Nah sehingga kalau melihat dari tantangan usia dosen yang dia kawan apa enggak mau ya,
Yang kita ajar adalah generasi sekarang, di mana dia akan bekerja mendatang gitu ya. Nah sehingga mau nggak mau kita juga harus tahu bagaimana nih cara anak zaman sekarang itu bisa mudah dalam menyerap knowledge gitu ya. Saya bilang loh ya. Kalau dulu zaman saya ya sekolah di Curug nih kan. Ya tahun-tahun 90-an itu masih pakai HP loh. Pakai plastik tahu kan? Yang ditulis pakai spidol permanen. Baru ditembak lah ya biar dan itu kreativitas kita tinggi banget tuh. Kalau tulisan kita kecil-kecil nggak kelihatan. Kalau satu warna membosankan ditambah kan HP kan pakai itu kan. Nah sehingga kita bilang sajadah dulu. Kita bilang sajadah. Nah sehingga warna-warni, ini saya sampai beli berapa warna loh itu kan spidol saya, spidol karena saya ngajar itu dari 2002. Saya ngajar dari 2002 akhirnya ya kan nggak semuanya punya proyektor gitu kan terbatas. Akhirnya menggunakan itu. Nah, itulah skill kita, kreativitas sudah tertutup dan kita perlu waktu untuk prepare gitu kan. Nah, terus kemudian bergeser lah sudah ada PPT dan sebagainya gitu kan. Nah, makin ke sini kalau kita terlalu egois dengan diri kita, murid kita bosan loh dengan cara mengajar kita. Betul. Iya. Anak sekarang apalagi 10 menit doang tuh udah yang oke. Selanjutnya dia ulah liatin laptop. Ini disuruh paksa itu boring banget. Saya nggak yakin tuh bisa diterima itu kita ngajar gitu kan. Nah akhirnya gimana cara bikin PPT yang menarik? Jadi PPT jangan yang ijo-ijo doang. Ini ijo-ijo doang tau? Berarti yang template yang ada di itu gitu kan. Yang PPT iya yang ijo-ijo doang, ijo-ijo doang. Oh template berarti kan gitu kan. Apa ini ijo-ijo doang? Akhirnya kan ada Canva. Mau nggak mau dosen juga harus mengikuti itu. Canva ini kan jadul juga ya, maksudnya kan sudah lama ya. Sekarang udah banyak lagi yang menggunakan AI. Kita masukin prompting aja, saya mau mengajar semester sekian gitu kan dengan topiknya materi ini. Lalu dikasih contoh juga penerapannya di bandara tuh seperti apa, itu langsung jadi loh. Itu memudahkan. Nah, saya yakin sih student itu sudah lebih banyak resources daripada dosennya. Bener. Cepet banget dong Mbak Gina. Kan, cari. Cepet banget ya. Terus kemudian punya komunitas Mbak Gina, punya teman-teman juga dia kan. Dia saling sharing. Ya kan kita dulu kan ngobrol ya, mereka ada Discord dan macam-macam kan. Banyak banget platformnya untuk mereka tahu ke tetangga sebelah kan banyak kan. Betul. Akhirnya dia bisa sharing segala macam. Nah, di sini mungkin yang menjadi kawan apa enggak dosen itu adalah bagaimana kita bisa tadi seperti panggil kakak apa pak ya Pak Toro ini ya. Panggil pak kayaknya tuan saya gitu ya. Saya pengalamannya banyak banget ya Pak Toro nih. Nah seperti Pak Toro bilang jadi kita bisa apa sih list tool itu paling nggak kita tahu aja dulu toolsnya. Kebetulan dari Kemendikti ya, Saintek itu sudah punya pedoman juga kan. Betul. Tentang ethics. Dari itu dia punya juga tentang panduan penggunaan artificial intelligence di perguruan tinggi. Nah itu juga ada listnya juga. Yang mana apa aja yang bisa kita gunakan? Yang mana buat dosen, yang mana buat mahasiswa. Nah, mungkin kita paling tidak lah kita jangan tutup mata. Jadi siswa itu pakai apa tadi deh bilangnya? Oh saya menggunakan GPT, menggunakan Claude misalkan. Favoritnya mahasiswa itu Claude. Mungkin karena banyak dijual murahnya ya, banyak yang misalnya yang ini ya yang middle-nya gitu kan banyak menggunakan itu juga. Jadi kita tahu seperti sampaikan tadi ada gimana promptingnya itu juga tahu. Jadi kalau saya bilang kawan atau ini ya mau nggak mau kita harus berkawan. Betul. Bahkan kalau bisa jadi bestie banget nih ya. Banget. Jadi biar memudahkan nih para dosen bisa ngajar mahasiswa lebih. Susah loh Mbak Gina. Dosen itu kan tugasnya nggak hanya tridharma saja. Kita juga ada pelaporan gitu kan. Pelaporan kinerja. Kita harus melakukan riset. Banyak banget beban kerja dosen gitu kan. Nyiapin dan segala macam. Nah, kalau kita nggak menggunakan AI, sementara yang akan kita ajar dia itu amunisinya lebih banyak. Ini dia. Kitanya disalahin nih. Itu. Ini aku udah dapet nih materi tentang ini. Kok dosennya ngomong gitu sih? Itu linknya dari ini. Dia tahu malah jangan-jangan kan. Ya, itulah yang menjadi challenge. Maka kita harus berkawan dengan AI gitu. Supaya kita bisa mengharmonisasi ya. Mengeramu gitu. Ya tugas kita sebagai manusia yang meramu AI dari teknologi dengan kemampuan kita sendiri gitu kan. Nah kalau dari Pak Toro sendiri nih dari Maxi Academy ngelihat nih di PPI sendiri udah kayak gitu nih. Nah di luar juga mungkin
pengalamannya Pak Toro juga banyak. Seperti apa nih yang lain menggunakan AI itu? Benar-benar udah jadi kawan, bestie atau gimana Pak? Ya, kalau di dunia edukasi kalau kita sempitkan, memang akhirnya mau tidak mau begitu ya. Karena di zaman saya, waktu dulu saya ini gitu ya, satu dosen itu sudah bisa 50 SKS begitu ya. Wow. Kekurangan dosen, apalagi di dosen IT. 50 waktu itu. SKS? 50 SKS. Mantap. Itu 2 kali lipat ya dari maksimumnya gitu ya. Nah, kenapa ya masih satu bimbingan 1,5 SKS gitu kan banyak sekali. Ujung-ujungnya apa? PPT juga waktu itu zaman saya 2011 2013 itu sudah pakai PPT semua gitu ya. Nggak ada yang bisa diupdate. Sekali buat ya sudah untuk 3 tahun itu ya. Itu terus. Kadang ujiannya sampai Hima BEM itu ya buat bank soal. Ya memang beneran bank soal itu nanti yang akan diajukan gitu kan. Tapi sekarang dengan AI, nah ini akan membantu kita. Ya kan? Tugas kita Tridharma juga nanti lebih enak gitu kan. Kita bisa fokus nih. Selama ini kita risetnya ini kurang gitu ya. Biasanya kita mohon maaf ya recycle dari yang lama-lama. Kita bilangnya state of the art tuh Pak. Yang kemarin apa? Kita terusin. Iya. Nah kan dengan adanya AI hari ini kan kita bisa lebih enak gitu ya. Membuat pelajaran juga sekarang jadinya up to date dengan sangat cepat. PPT kita juga sudah dibantu dan sebagainya. Nah kita jadi punya banyak waktu yang kita omong biasanya guyonannya adalah latte effect gitu ya. Jadi dengan adanya AI ini kita sekarang punya waktu ini untuk ngopi-ngopi ini. Benar. Nah ngopi-ngopinya ini sekarang tinggal ya mau beneran ngopi-ngopi saja atau kita gunakan untuk yang lain. Betul. Ya kan? Jadi Tridharma yang kita lakukan bisa benar-benar seimbang. Karena selama ini kan kadang ya pengabdian masyarakat ya pokoknya lah ngajar di mana nanti bawa spanduk selesai. Benar, itu Foto cekrek udah evidence. Iya. Benar harus. Iya. Kalau sekarang kita sudah punya latte effect ini, kita punya latte time gitu ya. Nah, kan sudah tidak ada alasan kan untuk melakukan hal ini. Ya benar-benar kita akan pergi ke lapangan. Bagaimana kita juga nanti bisa melakukan sesuatu yang berdampak gitu kan di lapangan. Dan teman-teman saya yang melakukan ini happy gitu ya. Kok saya nggak melakukan ini dari dulu ya? Padahal saya bisa membantu orang itu sangat menyenangkan gitu ya. Nah jadi model-modelnya seperti itu kalau di dalam dunia pendidikan. Ketika kita berkawan dengan AI, wah kita jadinya lebih enak nih. Walaupun memang harus ada batasan-batasan begitu ya. Yang kita sepakati kebetulan juga kita juga ada di beberapa asosiasi AI. Saya juga misalnya di IAIS, Indonesia AI Society. Korika. Ya, salah satu yang mengusung Korika juga. Betul ya. Itu kita juga ada batasan tentunya. Ya, contoh dengan AI ini yang namanya generative AI. Generative AI ini kan bisa generate apapun ya. Betul. Generate konten. Bedanya sama AI, kalau generative AI dia making konten. Betul. Ya. Termasuk fake content begitu. Iya, kan. fake konten. Fake data. Nah kalau penelitian kita, kalau tadi saya cerita di awal gitu ya, jurnal kita dipaksa ini untuk buat jurnal banyak gitu ya, tapi datanya nggak ada. Kemudian datanya dipalsukan semua, bisa kan kita? Bisa. Nah itu yang kita tidak mau gitu ya. Itu adalah batasan-batasan. Ya, tapi bagaimana juga sekarang tantangannya adalah sama seperti auditor gitu ya, kita harus bisa tarik mundur ini. Ini data ini beneran bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Reviewer pun nanti harus juga punya kemampuan. Bagaimana caranya data-data ini di jurnal ini juga dia ini yang nge-fake atau benar-benar dia memang hasil dari penelitian. Ya itu salah satunya memang yang harus nanti diperhatikan. Oke. Ya berarti intinya sama sepakat bahwa AI ini kita harus jadi bestie ya. Betul. Tapi memang pasti ada beberapa tantangan juga karena ya itu tadi terutama dosen-dosen senior yang belum familiar dengan AI gitu kan. Ya, karena dia khawatir dengan AI ini muridnya ini kalau kita lihat taksonomi Bloom ya. Nggak bisa remember C1-nya nggak dapat yang level basic nih dia nggak inget gitu kan. Nah yang dikhawatirkan dosen-dosen sekarang itu yang bukan dosen sekarang ya mungkin dosennya berpikir tuh masih dalam C1, C2, C3 lah ibaratnya. Masih remember. Kemudian dia paham gitu kan. Nah kemudian dia bagaimana menerapkannya. Nah masih batas itu. Nah dengan AI memang nggak nyampe kalau ke situ. Nah makanya ini agak
apa ya, kalau kemarin pernah dengar isu itu, bukan dengar isu loh, kabar yang TKA-nya anak-anak SMA atau apa itu yang jatuh gitu kan. Nah ini berarti ada yang keliru ini gitu kan. Ya, Kita harus evaluasi toh. Betul. Karena anak itu punya resources loh. Ya memang dia nggak hafal semuanya. Ya. Tapi bagaimana cara kita men-challenge-nya. Nah makanya dibilang kalau dengan menggunakan resources yang ada itu sudah sampai level create. Di taksonomi belum itu sampai C6 yang tertinggi kan. Ya. Betul. Contoh, kenapa sih ikan paus tuh harus di laut? Nah kayak gitu ibaratnya pertanyaannya itu. Karena dia akan explore karena itu. Makanya. Iya, kalau ikan paus saya pindahkan ke kolam renang hidup nggak kira-kira? Nah kayak gitu contohnya. Contoh ke anak-anak dia kan explore. Oh airnya gini-gini dia akan explore karena dia tahu banyak tools yang dia Bisa gunakan. dapatkan. Iya, memang harus paradigmanya bergeser sih memang. Iya. Ya Bilang itulah. kawan nggak kawan ya. Betul, ya selain kita juga itu tantangannya harus makin belajar tentang Iya. AI-nya sendiri, tapi kan berarti kita juga harus menggunakan AI itu dengan bijak pastinya. Oh iya. Ya kan karena Iya. tadi kayak Pak Toro bilang, itu Iya, bisa betul jadi banget fake itu. dipakai gitu. Dan itu sudah etik loh Bagina. Ada etikanya Jadi kan? kalau misalnya kita publikasi dan itu di-generate oleh mesin engine gitu ya, kita bisa dicopot dosen kita. Oke, udah sampai ke situ berarti Sampai ya udah etiknya. aturannya udah ada. Udah sampai Oke. etiknya. Gitu. Iya. Berarti ke depannya ya dosen tuh makin lebih bisa oke lagi nih dalam penggunaan AI-nya ya, karena dia Ya. harus ngejaga juga Sebagai- proses profesi sebagai dosen. Sebagai brainstorming minimal. Iya betul. Brainstorming dulu. Nah, kalau Pak Toro nih ngelihatnya, gimana sih sebenarnya seharusnya dosen perguruan tinggi, terutama penerbangan ya, dalam merespon AI-nya sendiri itu seperti apa? Ya, kalau dari saya memang saya kurang berkecimpung di dalam penerbangan. Tetapi kalau memang dari yang saya lihat di dunia pendidikan secara umum, ya memang hari ini mau ndak mau kita juga harus lebih meningkatkan skill kita. Karena ini bocorannya seperti ini begitu ya. Dari tadi yang kita sudah bahas, salah satu provider AI terbesar di dunia, Gen AI terbesar di dunia ini sudah ada betanya. Ini nanti next beberapa bulan lagi akan di launching. Sekarang sudah di launching di US. Kan? Ada 2 AI tools. Yang satu adalah untuk kita bisa create kurikulum sesuka kita. Jadi tailor made untuk kita. Oke. Jadi kurikulumnya itu disesuaikan untuk setiap mahasiswa. Mahasiswa itu misalnya di dalam misalnya etika AI, ini mata kuliah etika AI. Nah, etika AI-nya itu bisa disesuaikan dengan profil dari masing-masing mahasiswa. Oh, iya. Tergantung dari prodinya, tergantung dari personalisasinya dia. Nanti sudah ada gambarnya, interaktif dan sebagainya. Fully free. Fully free. Fully free. Fully free. Enak banget. Ya, masih unlimited sekarang. Unlimited generation. Makin betah nih siswa. Iya. Jadi Ya dosen juga sih harus. tidak perlu LMS luar. Di LMS sudah ada LMS-nya, interaktif. Gitu Iya, ya. ini butuh Bisa klik, bisa apa, ada main gamenya dan sebagainya. Ya harus kayak gitu sih memang. Iya. Kalau nggak mah 5 menit udah bosen kalau Iya. nggak Betul. menarik tuh. Nah, ini dari sisi siswa. Dari sisi dosennya, provider yang sama juga menyediakan tools yang hampir serupa, yang bisa kita create konten yang sudah sangat-sangat, kita kan kalau sekarang ngomongnya deep learning. Begitu. Oh iya, deep learning. Biar kan tidak hanya surface pengetahuan kita, tapi mendalam, biar C1, C2, C3-nya Sampai C6. sampai C6-nya juga bisa begitu kan. Nah, itu sudah ada semua. Nah, kalau kita tidak embrace semuanya ini, gitu ya. Kalau kita tidak mulai menggunakan basic prompting saja kita tidak paham gitu ya. Ya. Nah, ini kita pasti akan semakin ke sana, semakin kalah. Ya. Gitu. Kan? Dan yang kedua memang yang saya lihat hari ini, betul, C6-nya ini harus ada, create ini. Tapi juga bagi saya, sekarang ini, create untuk AI. Jadi bagaimana setiap orang itu bisa bring your own AI, BYO, AI. BYO AI. Betul. Di semua prodi. Oke. Kenapa? Karena tadi Ibu sudah ngomong tentang Canva gitu kan. Iya. Kita ini sekarang, orang yang nggak bisa desain, Jadi ya, bisa. jadi bisa desain. Banyak template-nya, drag and drop, Iya. dan sebagainya. Ke Dan depan sangat pun- profesional jadinya gitu Kelihatannya ya. jadi profesor, dia ngerti banget desain gitu. ya betul. Nah, Iya. kedepannya juga sama. Ya kan, dulu kita ngomongnya Excel gitu ya, Word gitu kan, itu masih untuk kalangan orang-orang yang hanya les saja di tahun 90-an yang bisa. Tapi sekarang kan sudah dimasukkan di perkuliahan ya. Iya.
turun ke SMA, turun ke SD. Demikian juga dengan kementerian sebelah begitu kan. Hari ini sudah ada KKA, coding dan kecerdasan Iya, artifisial. sudah mulai dari SMP PAUD. tuh. Sudah SMP udah diberikan. Di SMP udah masuk ya. KKA Kalau itu. sekarang dari PAUD sampai SMA, walaupun codingnya nanti Iya, baru benar. kelas 5 SD. Anak Oke. SD tuh udah ada materi. Iya. Kebetulan Sesuai lah dengan Iya. pemerintah kita ya, Pak Betul. Wakil Presiden kan waktu itu pernah bilang. betul. Artificial intelligence. Ya, kebetulan memang kita juga kemarin juga melatih seribuan guru-guru. Jadi benar-benar dari PAUD itu guru-guru sudah diajarkan untuk nanti juga mengajarkan. Walaupun yang PAUD ini masih logika komputasi begitu ya, logika berpikirnya. Nah, ke depan juga sama. Membuat AI, membuat program bukan lagi hak eksklusif anak informatika, anak sistem informasi. Semua harus. Kenapa? Karena tadi subject matter expert. Kita tadi open knowledge map, Ibu, Open ya. knowledge map. Itu kan semakin Besar, lama kan dari gitu besar kan. semakin Topiknya banyak detail. dia kan gitu. Betul. Mengklaster dia gitu. Nah, kita tidak akan digantikan oleh AI tentunya, ya kan? Tapi AI ini membantu ditambah dengan subject matter expertnya dari kita ini. Contohnya kita kemarin di hospital gitu ya, kita pelatihan. Ini kita memang sengaja cari hospital yang tipe D, walaupun sekarang hospital tipe D sudah nggak ada gitu. Yang paling inilah pokoknya gitu ya. Kita melatih itu dari level resepsionis sampai ke level komisaris, owner. Bahkan dari level resepsionisnya itu bisa membuat AI-nya mereka sendiri. AI untuk apa? Kalau ada yang komplain ke hospital, mereka bisa buat. Apakah mereka digantikan? Enggak, karena nanti ujung-ujungnya mereka kan harus melatih dan melatih lagi. Nah, di dalam dunia pendidikan juga sama. Bagi saya hari ini juga, kita punya perusahaan IT, hari ini kita tidak 60% dari programmer kita itu sudah non-IT. Saya lebih suka mengambil dari orang yang ngerti bisnis proses. Itu kan, ada subject matternya daripada hanya IT. Kenapa? Karena orang IT kayak robot. Enggak, ini saya juga orang IT ya. Saya enggak ngerti orang IT. Tapi kalau ngoding emang diem aja. Kita fokus dong sama ini kan. Nah, ini sama knowledge domainnya beda. Kita ngomong gitu ya, oke, ini untuk pabrik ini tolong dirubah di bagian ini. Yang dirubah bagian ini saja. Kenapa? Karena dia tidak ngerti bisnis prosesnya. Dia tidak memikirkan ke depan mempengaruhi apa, ke belakang mempengaruhi apa. Tapi kalau anak manajemen terutama manajemen manufaktur, dia kan sudah paham ini mempengaruhi apa. Iya. Walaupun tidak bisa coding, hari ini ada vibe code yang hanya dengan berkata-kata semua jadi. No code itu yang drag and drop. Semua Itu jadi. kesukaan. Parah. Google Site itu ya gitu drag and drop aja. Parah kita ada low code gitu kan. Biasanya untuk data analysis. Kita nggak ngerti market basket analysis apa, random forest apa ya. Pening kita dengan algo itu. Nggak usah tahu. Drag and drop data kita, nanti dia yang Pengen output apa sih kayak gitu. Langsung jadi ya. Jadi. betul. Nah, jadi sama juga. Ke depan juga kita harus berkawan. Nah, mungkin contoh terakhir. Kalau penerbangan tadi kan sempat bahas nih ya tentang immersive, augmented reality, virtual reality ya tadi ya. Iya. Nah, kita juga ada satu, ini masih guru, yang tadi salah satu dari hasil pelatihan kita di salah satu sekolah di Jakarta. Dia membuat augmented reality. 3 tahun yang lalu saya ngadakan workshop membuat game dengan menggunakan AI, itu 2 hari selesai. Hari ini guru ini membuat game. Ini guru ini adalah guru PI. Platformnya apa itu? Kalau boleh tahu, Pak Tur? Pakai Google AI Studio. Google AI Studio. Oke, berarti makin Kalau dulu kita ini pakai Unity kan. Nah, Unity coding banget gitu. Betul. Kalau Unity 3D. Sekarang dengan Google AI Studio dicampur dengan beberapa hal, 15 menit selesai membuat game. Itu untuk anak-anak olahraga. Iya. Ada gamification-nya. Jadi ada kamera gitu ya. Oh, udah tepuk belum gitu ya? Nanti naik level gitu kan, mengumpulkan experience, naik level kayak game RPG. Ada ada gamenya ya, dia Betul. leaderboardnya ada gitu, Ada. leaderboardnya Tapi gitu ini ya. buat sendiri. Oh, keren. Ada- Tapi seru juga ya. Iya. Seru juga itu. 15 menit. 15 Dan ada AI-nya. AI-nya nanti untuk tanya gitu kan ya. Jadi siswa-siswa SD ini bisa tanya. Jadi ini create aplikasi AI di bawah 15 menit dan yang membuat adalah guru olahraga. Oke. Nah, apalagi dosen begitu. Nah, artinya ya. Ya berarti itu Tertantang. bisa jadi masa depan untuk dosen kita juga. Oh, Nanti pasti. ke depannya bukan cuma menggunakan AI untuk ngajar atau bikin materi, tapi justru nge-build-nya. Iya, Betul. pasti sih. AI-nya. Ih. Pasti itu.
Mudah-mudahan kedepannya bisa kayak gitu Harus, ya Mbak Gina. Amin. Oke deh, kayaknya karena udah panjang banget nih obrolan kita, kayaknya terakhir boleh satu pesan singkat untuk dosen yang masih ragu gunain AI. Boleh Mbak Dian dulu. Mungkin aku dulu nambahin dulu ya tadi yang boleh. Pak Toro sampaikan terkait bagaimana AI ini. Bapak Ibu dosen gitu ya, pengajar gitu ya, saya sampai ini ya, terutama di perhubungan udara gitu ya. Saat ini tuh perhubungan udara ini kan sangat kompleks. Dari sisi pilotnya saja, decision makingnya pilot tuh sudah dibantu dengan AI. Pembelajaran, saya ingat banget, ada trainee yang menggunakan Google Glass. Dia tuh bisa tahu tuh misalkan mana airspace yang harus dia lewati. Sehingga dia mengurangi ini yang namanya keluar dari jalur, near miss, apalagi sampai hal yang fatal gitu ya. Itu dari sisi pengoperasian si pesawat. Dalam maintenance-nya sendiri, dia ada namanya predictive maintenance. Yang namanya Boeing, Airbus itu sudah pasti menggunakan AI dalam predictive maintenance. Dia menggunakan machine learning, dia menggunakan deep learning, neural network dan sebagainya untuk mendapatkan keakurasian dan juga presisi gitu ya. Bagaimana dari umur spare part, bagaimana dari setiap part dari pesawat tersebut. Kemudian itu dari sisi engineer, belum ATC, belum tingkat operasi penerbangan, ada cyber security di sana, pengoperasian bandara yang dia mendeteksi runway itu tidak harus inspeksi, dia menggunakan kamera saja dengan computer vision, dia tahu ini mana yang menjadi FOD atau bukan. Nah, sedemikian dan lebih lagi apalagi kalau kita beberapa waktu Covid, waktu pas beberapa tahun lalu tuh kita mendengar webinar, ada yang namanya ini airspace di mana kontrol ininya ya CDO maupun CCOU dengan menggunakan AI. Jadi preferred route-nya ini sudah dibantu pengambil keputusan mana rute yang paling efektif yang bisa dilewati. Itu sudah ada dengan menggunakan sensor ADS-B. Dan ini sudah ditulis dalam sebuah publikasi dan publikasinya ini bukan 1-2 tahun yang lalu, sudah 10 tahun yang lalu. Bahkan saya membaca jurnal terkait dengan pemeliharaan pesawat itu sudah sangat lama juga di tahun 2011, 2015 gitu kan. Artinya di industri ini sudah sedemikian. Nah, kita ini sebagai pengajar, sebagai dosen ya ibaratnya ya di sini kita akan mendidik mahasiswa kita ini yang siap kerja menjawab tantangan zaman ke depan gitu ya. Dan mereka ini sudah memiliki peluru yang banyak gitu ya. Sehingga dari para dosen ini juga harus tahu bagaimana meramu ya. Kalau misalnya gini ya Mbak, kalau misalnya kita lihat dalam pengajaran digantikan dengan AI nih isunya, kalau dosen digantikan, pengajar digantikan AI atau intelligent tutor gitu yang kalau misalnya kita sering dengar. Di sini ada pedagogi. Nah, bagaimana teknik teachingnya itu? Betul. Dan teknik teaching itu sudah bisa diadopsi loh sama si AI. Misalkan ya pada saat COVID nih ya. Pada saat COVID kan harus pakai Zoom. Mana yang matanya diem aja, mana yang dia ngantuk, mana yang dia stres, itu terdeteksi tuh dengan computer vision loh. Sehingga itu akan ini siswa ini nama ini dia ngantuk, konsentrasi sekian persen, itu udah ada learning bukan ya bagaimana analitik pembelajarannya, belum analitik learningnya gitu kan. Jadi ya apa ya kalau bisa saya bilang dengan adanya AI dalam pembelajaran itu sebenarnya memudahkan menurut saya ya. Jadi ya mau tidak mau kita harus mempersiapkan itu dan terkait dengan AI, yakinlah itu tools yang akan membantu kita baik dalam pendidikan, baik teori maupun praktek, terus kemudian penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa menyebarluaskan itu kalau kita nggak dibantu dengan teknologi. Nah, namun memang karena kita punya murid yang sudah sangat memiliki amunisi yang banyak, nah ini pedagogik teachingnya ini kita harus mulai rubah. Kalau dulu yang namanya dosen center atau guru sebagai center, sekarang sudah student center kan, personalisasi learning juga udah ada. Nah itu yang menjadi tantangan, namun bukan berarti kita harus ini ya step back atau bagaimana, justru kita harus lebih mengenali. Nah satu lagi mungkin Mbak Gina sebelum tadi pesan ya, di perhubungan udara ini barangkali kalau lihat dari struktur kurikulumnya ya Mbak Gina ya, kita harus memasukkan itu. Ya. Itu sebuah milestone Mbak Gina. Generative AI itu partnya aja sebenarnya dari AI. Dia harus tahu si AI-nya sendiri. Gitu. Karena kenapa? Ya sebenarnya anak SD saja sudah masuk kurikulum gitu kan. Nah begitu jadi mahasiswa kan masih pengen tahu dong
penerapannya di penerbangan ini seperti apa sih Pak, Iya, Bu, iya. gitu kan. Nah, bagaimana dosennya paham nih kalau dia nggak tahu bagaimana sih Cara kerjanya. cara kerja itu. Jadi memang perlu ada seperti crash program Mbak Gina. Jadi tidak hanya dalam AI saja, tapi juga big data, itu kan. Terus kemudian ada immersive technology dan masih banyak lagi cyber security. Itu juga kita harus saat ini nih itu sudah dibuat milestone. Itu perlu waktu yang menurut saya cepat sih. Paling enak tuh kita bisa mengklasterkan dulu purpose-nya untuk siapa gitu kan. Jadi memang mungkin aku udah males misalnya dosen-dosen mungkin yang sudah tidak terlalu dengan gadget ya. Ya. Saya yang biasa aja. Yang kita ngedrive-nya jangan hanya dosen itu, dosen yang muda kan juga ada kan. Ya. Nah, kalau dulu kan Pusbang juga pernah ngadain IR, LMS itu bagus. Nah, sekarang kita tambahin lagi lah dengan si AI ini. Tadi no coding aja langsung jadi seru pembelajaran olahraga ya, Benar. apalagi dia marseiller pesawat gitu kan. Iya. Kan bisa lebih banyak lah, saya yakin kayak gitu. Mungkin itu sih Mbak Gina tambahannya. Oh iya, itu sekalian pesen ya buat ini kita ya nanti kurikulumnya biar dimasukin ya. Iya, karena kalau kita lihat dari universitas banyak kan transformasi digital. Akhirnya kita masukkan kan, udah masuk nih transformasi digital nih Oke, Mbak Gina. ya. Akhirnya materi AI, materi big data itu masuk Masuk di part. situ. Iya. Terus sekarang smart airport juga sudah banyak ya. Ibaratnya mau nggak mau kita juga harus masukin. Nah, khusus AI karena ini terkait dengan tools dan digunakan untuk apa, gitu kan. Nah, sehingga itu kan nambah skill tadi Ya, skill si skill tadi student ya. itu gitu. Ya, pokoknya pesan buat dosen-dosennya, ayo gitu ya, kita coba deketin AI gitu ya untuk memudahkan. Kalau Pak Toro sendiri pesan terakhirnya nih buat dosen-dosen, Ya, spesifiknya buat penerbangan. siap. Jangan skeptis. Boleh kesini, ya. Pak. Jangan skeptis dengan AI. Ya, tenang saja begitu kan, karena juga kita juga secara etika di Indonesia kan juga sudah mulai ada regulasi juga tentang AI juga sudah Dari mulai Kominfo ada. Ya. Ya, jadi jangan skeptis, masuk dulu ya kan, karena semuanya ini akan nanti pasti progresif. Oke, luar biasa ya. Udah dikasih pesan yang menarik dari Badian selaku dosen dan juga Pak Toro dari Maxi Academy. Luar biasa. Boleh sedikit saya kasih kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Jadi AI ini sebagai alat bantu yang harus digunakan tentunya dengan bijak dan terarah. Kemudian akan ada kemungkinan untuk plagiarisme atau apa segala macam. Jadi tetap perlu ada manusia untuk bisa ngeceknya. Dan juga AI itu meningkatkan kreativitas, bukan cuma menggantikan peran dosen. Jadi tidak akan mungkin bisa digantikan peran dosen. Yang penting dosennya tetap berusaha untuk mencoba semua AI ini biar jadi justru AI ini dibikinnya sama dosen gitu. Kemudian tetap perlu ada sentuhan manusia, yaitu dosen sendiri dengan keahlian akademik untuk menilai dan menyempurnakan hasilnya. Dan terakhir, AI itu memperkaya pembelajaran, bukan untuk menggantikan pemikiran kritis dan juga keahlian manusia. Mungkin segitu aja ya Bapak Ibu, luar biasa obrolan kita menarik sekali tentang AI. Boleh ditonton dari awal tadi sampai akhir, udah banyak banget ilmu yang bisa kalian dapatkan Sobat BPSDMP. Terima kasih sudah menyaksikan Binari, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Gina pamit undur diri. Binari, bincang menarik seputar transportasi.